Tahun berjalan, Don berhasil menguasai perdagangan narkoba Asia setelah hancurnya kerajaan Singhania dan masuknya Pardan ke dalam sel tahanan penjara. Dan target perdagangan berikutnya adalah Eropa. Para pengedar Eropa khawatir Don mengambil alih pasar mereka di bawah produsen Jimmy Chogan. Jimmy Chogan membuat sayembara siapa yang bisa membunuh Don dia akan mendapatkan upah besar. Di saat tiba Don akan melakukan sebuah transaksi di Thailand. Upat berada di tempat transaksi, semua orang telah dipengaruhi oleh Jimmy Chogan dan akan membunuh Don di tempat itu sebagai tiket pengedar Asia untuk merujuk ke wilayah Eropa. Tentu saja sesuai slogannya, tidak hanya mudah menangkap Don tapi juga mustahil. Melihat mereka yang akan menyerang, Don menghajar seluruh anggota Jimmy Chogan dan berhasil meratakannya. Kembali ke Malaysia, Roma menjadi bagian Interpol HQ dan Arjun memberikan kabar atas aksi Don di Thailand kepada Roma. Tepat di hari itu juga Tuan Malik memutuskan untuk pensiun. Setelah 37 tahun lamanya bertugas, hanya ada kasus yang sangat sulit dipecahkan, yaitu penangkapan Don. Tuan Malik menyerahkan wewenang itu kepada Roma dalam misi penangkapan Don. Tidak lama dari itu tiba-tiba Don datang ke tempat Interpol. Don menyatakan maksud kedatangannya melainkan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pada akhirnya Don dimasukkan ke dalam tahanan penjara yang sangat super ketat. Dan di tempat itu juga musuhnya bernama Pardan ditahan. Tiba pada suatu hari ada orang yang mencoba membunuh Don. Tapi membunuh Don tidak mudah seperti membalikan kedua telapak tangan. Di lapangan Don menemui Pardan. Nampak di wajah Pardan yang masih sangat marah kepada Don atas kejadian masa lalunya yang membuat dirinya masuk penjara ulah perangkap jebakan Don. Don mengatakan dia datang untuk menjalin persahabatan dan mengeluarkan Pardan dari penjara. Namun Pardan yang masih belum percaya mengira itu hanya jebakan belaka Don. Don menegaskan kepada Pardan bisa saja dia menyerahkan diri kepada negara manapun, tapi dirinya lebih memilih negara ini meski tahu Pardan akan membunuhnya. Pada akhirnya Pardan percaya dan menyetujui melakukan misi bersama, dan mereka akan melakukan aksi untuk keluar dari penjara. Tiba pengiriman persediaan dapur dan di sana tim Don menyelipkan suatu barang dalam kantong cabai. Di hari Sabtunya pengacara Don datang dan secara sembunyi membawa suatu barang yang dimasukkan ke dalam laci toilet. Dan Don masuk menyamar sebagai OB untuk mengambil barangnya. Di dapur Pardan memasukkan cairan berbahaya ke dalam makanan yang akan diberikan kepada para napi. Akibatnya sebagian para napi teracuni oleh makanan itu. Tim medis tiba untuk membawa para napi ke rumah sakit. Di sel tahanan Don melelehkan kunci dengan cairan dan memakai seragam tim medis yang dibawa dengan sembunyi-sembunyi itu. Dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dengan penyamarannya. Don Pardan kembali ke sebuah klub untuk mengatur rencana selanjutnya. Yang dibantu kekasih Don yaitu Aesa. Don mengatakan ada kotak penyimpanan deposito di bank swasta di Juris milik mantan bos Singhania dan Pardan yaitu Boris. Don mengutus Aesa untuk terlebih dahulu pergi dan nanti mereka akan bertemu di bandara Juris. Don pun pergi bersama Pardan ke Juris dan menemui Aesa. Dan pada akhirnya mereka berhasil membawa barang yang berada di kotak itu. Dan Don menjelaskan maksud rencananya. Fabian Cole adalah presiden Bank DJB, punya pengaruh, kekuatan, dan dihormati semua orang. Namun faktanya yang berhak menduduki tahta kepresidenan bank itu James Werden. Tapi James Werden mati dalam kecelakaan. Dan dalang itu semua adalah Fabian Cole yang dibantu Singhania. Tapi suruhan Fabian Cole tidak menyadari bahwa Singhania telah merekam pertemuan mereka dalam sebuah kaset yang ada dalam kotak itu. Karena keburukan Fabian Cole dan Dewan tidak terekspos sama sekali, Don akan memeras Fabian Cole lewat wakil presiden bank yaitu JK Dewan. Di situ mereka mencetak uang 50-100 euroan. Dan Don berencana akan mengambil cetakan uang di JB yang berpusat di Berlin. Dan untuk melancarkan misinya Don akan memperalat Dewan. Di sisi lain, Tuan Malik mengabarkan kepada Roma bahwa polisi Jerman mengetahui Don dan Pardan terlihat di Juris. Dan Tuan Malik mengutus Roma untuk segera pergi ke Berlin dan menemui Direktur Intellizen, Klaus Wetland, di acara pengumpulan dana amal. Roma pun pergi bersama Arjun ke Berlin. Paginya acara pengumpulan dana amal digelar. Dan salah satu penyumbang sekaligus tamu kehormatannya yaitu Wakil Presiden DJB, yaitu Dewan. Dan Don datang ke tempat itu bersama Aesa dengan penyamarannya. Dan di sela berdansa, Aesa memasukkan HP ke dalam kantong Dewan tanpa sepengetahuannya. Dan Don yang melihat Roma juga berada di sana mengajaknya untuk berdansa. Setelah berhasil menyimpan HP ke kantong Dewan, mereka langsung pergi. Roma yang merasa janggal dan merasa kenal dengan sosok pria yang mengajak berdansa tadi langsung mencarinya. Tak lama kemudian HP yang berada di kantong Dewan itu berdering yang membuat Dewan kebingungan.
yang menelpon meminta Dewan untuk memutar video yang telah disimpan di HP itu. Dewan pun memutar videonya dengan kaget melihatnya karena isi video itu keburukan mereka yang belum terekspos. Dan Don meminta Dewan untuk masuk ke sebuah mobil yang terparkir di depan gedung dalam waktu 2 menit. Di sisi lain, Roma menemukan orang misterius yang dicarinya. Dewan pun secara terpaksa masuk ke dalam mobil itu, dan dengan kagetnya ternyata yang melakukan semua itu adalah Don. Don mengatakan maksudnya kepada Dewan bahwa dirinya ingin informasi masuk ke lorong bawah tanah gedung Bank DJB. Namun Dewan menolak untuk memberikan informasi dengan menawarkan kepada Don berupa uang yang dia mau. Tapi Don mendesak dan mengatakan, apakah kau dan Fabianco lebih memilih menghabiskan sisa hidup di penjara? Mendengar itu Dewan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Roma dan Arjun terus mencari orang misterius itu, sampai akhirnya menemukannya. Don yang mengetahui Roma sedang mencarinya langsung menerobos lampu merah dengan kecepatan mobil tak terkendalikan. Roma yang semakin yakin bahwa itu Don terus mengejarnya. Di sini Don menunjukkan skillnya dengan slogan, tidak hanya mudah untuk menangkap Don tapi juga mustahil. Sesampainya Roma terkelabui dan tak terkendalikan, dan pada akhirnya Don berhasil lolos. Tidak putus asa, Roma menggunakan skill game GTA-nya dengan membawa mobil orang yang sedang terparkir. Dan di pertengahan jalan tepatnya dekat stasiun, Don menurunkan Dewan dari mobilnya. Pengajaran Don pun terus dilancarkan oleh Roma dan Arjun. Karena Don tidak banyak waktu lagi untuk bermain-main, Don menghentikan saling kejar-kejaran itu dengan membuat lingkaran kematian. Yang pada akhirnya Roma gagal untuk menangkap Don. Dewan menemui Fabianco dan menceritakan semua yang terjadi. Fabianco memerintahkan Dewan untuk menyingkirkan Don dari muka bumi ini. Malam tiba, Dewan menemui pembunuh bayaran yang sangat terlatih bernama Abdul Jabbar. Dewan memerintahkan Abdul Jabbar untuk membunuh Don dengan bayaran 5 juta euro. Tentu hal itu membuat Abdul Jabbar tergiur dan siap untuk melakukannya. Beralih kepada Don yang terbiasa dengan hobinya nonton Tom and Jerry. Tapi harus terpotong oleh Pardan yang sedang mengkhawatirkan rencananya, karena menurutnya tidak mudah masuk ke lorong bawah tanah Bank DJB meski dengan bantuan Dewan. Namun Don menenangkan Pardan dengan mengatakan bahwa dia akan menemui seorang hacker untuk ikut serta dalam mengontrol sistem keamanan gedung DJB di saat aksinya. Paginya Don menemui peretas handal yang bernama Samer dan menawarkan pekerjaan kepadanya, bahwa sistem keamanan di pusat uang DJB dikendalikan oleh sebuah komputer. Don meminta Samer untuk bekerja sama dengan meretas sistem keamanan agar sistem bisa dikendalikan oleh Don. Namun Samer menolak karena telah berjanji kepada istrinya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Samer pulang ke rumahnya dan berubah pikiran. Berbohong kepada istrinya menceritakan bahwa dia akan pergi untuk beberapa minggu ke Amsterdam. Istrinya yang sempat khawatir takut Samer akan melakukan hal yang sama di masa lalunya. Namun Samer menegaskan dia sudah keluar dari kehidupan masa lalu. Dirinya pergi untuk menghadiri pameran software. Di kantor polisi, Roma menjelaskan bahwa ada kejanggalan di saat pengejaran Don. Terlihat 2 orang di mobil itu, tapi setelah 6 menit kemudian tinggal tersisa 1. Bisa dipastikan penumpangnya turun di antara tempat Tiergarten Strasse dan jalan nomor 17 Juli. Lalu Arjun mengatakan mungkin saja ada orang yang melihat dia keluar dari mobil itu, dan Arjun akan mencoba mencari informasinya. Naik ke atas dek atas. Di sisi lain, pembunuh bayaran Abdul Jabbar mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Don. Yang akhirnya Dewan pun menyerahkan seluruh informasi celah masuk ke lorong bawah tanah Bank DJB di sebuah kaset kepada Don, dan memberitahukan kepada Don cetakan uangnya disimpan di lemari besi bawah tanah. Namun untuk mengakses ke tempat tersebut harus melewati penjagaan kepala pusat teknisi Dr. Sayender, dan untuk membuka lemari penyimpanannya membutuhkan sidik jari dan suara Dr. Sayender. Setelah pertemuan itu Don keluar dari bis, disusul rombongan Abdul Jabbar mengikutinya dari belakang secara perlahan. Don merasa ada yang mengikutinya dengan santai, berjalan secara pasti dan masuk ke sebuah lift. Don yang sudah berhasil masuk ke dalam lift Abdul Jabbar memerintahkan 2 orang suruhan untuk mengejarnya lewat tangga darurat, dan Abdul Jabbar mengejar lewat lift di sebelahnya. Sampai di mana Abdul Jabbar menemukan Don, namun dia terkurung, tidak ada celah untuk mengejar Don, dan dengan santai Don melakukan seleb. Don loncat dari ketinggian gedung sehingga lolos dari pengejaran Abdul Jabbar. Tidak sampai di situ, Abdul Jabbar terus mengejarnya. Namun secara tiba-tiba mobilnya diangkat dan dimasukkan untuk dihancurkan. Ternyata Don sudah mengetahui kedatangan Abdul Jabbar karena Don selalu memperhatikan musuh-musuhnya. Don mengatakan kepada Abdul Jabbar untuk bergabung dengannya, dan Don juga menjanjikan akan membayar lebih tinggi daripada bayaran Dewan.
Dan pada akhirnya Abdul Jabbar pun bergabung dengan Don. Kembali ke kantor polisi, Arjun mendapatkan informasi tentang penumpang yang keluar di stasiun dari mobil Don. Kebetulan yang mengetahui itu adalah seorang pelukis dan mensketsakan wajah penumpang itu. Dengan raut wajahnya, Roma merasa pernah melihatnya di acara dan amal sebagai tamu kehormatan, namun dia tidak tahu namanya. Dan anggota Interpol mengatakan dia adalah JK Dewan, wakil presiden Bank DJB. Mereka kebingungan entah apa yang dilakukan Don, dan mereka akan mencari tahu seluk-beluknya. Pardan yang khawatir gabungan Abdul Jabbar akan menjadi masalah besar rencana mereka. Namun Don mengatakan kepada Pardan dia akan menipu Abdul Jabbar dengan menjadikan tiket keluar dari gedung DJB, mengorbankan Abdul Jabbar beserta anggotanya kepada pihak kepolisian. Dan Don kembali menghubungi Dewan lewat telepon Abdul Jabbar dengan penuh amarah karena telah berani-beraninya Dewan berencana membunuhnya dan memberikan kaset palsu. Don mengatakan hal itu hanya akan menjadi kehancuran Dewan. Dewan yang sangat ketakutan dan meminta maaf, dia berjanji akan memberikan kaset aslinya. Don menyuruh Dewan untuk membuka pintu apartemennya dan mengatakan iya jika ditanya apakah memesan layanan kamar. Don mengirimkan Ayesha untuk mengambil kasetnya dari Dewan, yang pada akhirnya Don berhasil mengambil kaset informasi itu dari tangan Dewan. Don, Pardan, Ayesha, Samer, Abdul Jabbar, dan temannya merencanakan strategi untuk masuk ke dalam lorong bawah tanah Bank DJB. Samer yang berhasil mengakses informasi dari kaset yang Dewan berikan dan mengatakan gedung ini punya keamanan yang rumit. Samer bisa mengendalikan semua sistem komputer keamanan gedung itu, terkecuali lemari besi bawah tanahnya, karena disebabkan lemari besinya tidak terhubung dengan komputer masternya. Hal itu akan mempersulit misi mereka, tapi Don menyanggupi hal itu. Dan Samer mengatakan titik keamanan pertama gedung DJB adalah logam detektor dan bagasi X-ray. Dan di bawah ada gerbang yang dijaga oleh 2 keamanan. Jika berhasil melewati akan mencapai pintu masuk pertama ke cetakan uang. Dan yang punya kuncinya adalah keamanan itu. Dan rintangannya berada di depan lemari besi utama, sedangkan cetakan uangnya berada di dalam ruangan yang ditutup oleh baja. Satu-satunya cara untuk bisa masuk ialah dengan meledakannya. Dan 2 hal yang akan terjadi jika berani meledakannya. Pertama, gas kimia akan terlepas. Gasnya tidak mematikan namun bisa membuat orang pingsan hingga 12 jam. Kedua, pintu lemari besinya akan terpisah dengan penyimpanan cetakan uangnya sejauh 20 langkah kaki. Dan di lantai ruangan itu juga dipasangi sistem keamanan, yang jika aktif alarmnya yang berada di dalam tidak akan bisa bernapas. Dan pada keesokan harinya mereka memulai aksinya. Samer memfoto mobil Bank DJB dan pengawas sehingga terekap sidik jarinya. Setelah berhasil, Pardan menyerahkan sidik jarinya kepada Samer untuk direkap ulang. Dan pada akhirnya Samer berhasil merekap sidik jarinya dan menyerahkannya kepada Don. Dan Ayesha mengirimkan sebuah paket untuk dikirimkan ke Bank DJB. Sementara itu Abdul Jabbar dan teman-temannya membuat mobil pemadam kebakaran. Setelah semuanya telah disiapkan, Pardan menanyakan kepada Don bagaimana keluar dari Bank DJB. Don mengatakan ada pintu keluar di ruang bawah tanah dan Ayesha akan menunggunya di dekat pan polisi. Pada akhirnya mereka akan melarikan diri dengan lancar dan mudah. Dan Don menghubungi Dewan kembali untuk bertemu besok jam 3. Di sisi lain ternyata Pardan masih menyimpan rasa dendam kepada Don dan membocorkan rahasianya kepada Abdul Jabbar bahwa di saat Don sudah berhasil mendapatkan cetakan uangnya, Don akan mengorbankan Abdul Jabbar beserta temannya. Mendengar itu tentu membuat Abdul Jabbar sangat marah dan akan menghajar Don. Namun Pardan menahannya untuk tidak melakukan sekarang. Pardan mengajak Abdul Jabbar untuk bekerja sama. Di saat sudah mendapatkan cetakan uangnya, Pardan berencana akan membunuh Don. Kembali kepada Roma yang mendapatkan perintah dari Tuan Malik untuk menemui Dewan di Bank DJB. Keesokan harinya operasi pun dilancarkan. Don memerintahkan Dewan untuk pergi ke Bank DJB dan tunggu panggilan Don selanjutnya. Kemudian Samer masuk dengan rekayasa mobil Bank DJB ke gedung menyamar sebagai petugas. Dan Samer pun memulai meratasnya untuk mengambil alih sistem keamanan gedung. Pardan tiba dengan menyamar sebagai Interpol dan Don bersembunyi di bagasi mobil Dewan. Kemudian Don memerintahkan Samer untuk merekayasa CCTV-nya. Setelah itu Don pun keluar dari bagasi dan masuk ke dalam pintu pertama lorong. Sementara itu Abdul Jabbar dan temannya mulai berangkat dengan mobil pemadam kebakaran. Kemudian Pardan masuk ke gedung dengan alasan ingin bertemu dengan Dr. Sayender. Namun di waktu bersamaan Roma dan Arjun beserta Tuan Malik datang untuk bertemu dengan Dewan tepat di belakang Pardan. Samer yang mengetahui itu memerintahkan kepada Pardan untuk tidak menengok sama sekali ke belakang dan segera pergi. Don yang terus menyusup Samer memberikan informasi. Don akan menemukan tangga di sebelah kiri dan di atasnya ada lubang ventilasi evalator. Don pun melancarkan perintah Samer dan masuk ke lubang ventilasi evalator. Bersamaan di waktu itu Roma berada di dalam evalator itu dan sedikit menemukan kejanggalan. Namun untungnya mereka tidak mementingkannya. Kemudian Don pun mulai menanamkan bom untuk siap diledakkan nantinya. Dan Don menyuruh Samer untuk memberhentikan evalatornya di saat dia menyuruh.
Saat evaluator terhenti, Don keluar lewat tutup ventilasi. Kembali Roma yang menginterogasi Diwan untuk meyakinkan apakah dia meninggalkan apartemen pada tanggal 15 jam 11 pagi dan pulang kembali jam setengah 3. Namun Diwan membalikan fakta supaya tidak dicurigai oleh Interpol. Dan sesuai jam yang ditargetkan, Don pun meledakkan bomnya. Semua orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Dan tibalah rombongan Abdul Jabbar yang menyamar sebagai pemadam kebakaran. Mereka masuk ke dalam ruangan pengawasan CCTV dan mengambil alih. Dan sebagiannya menyiapkan persenjataan untuk menjaga keamanan yang telah ditentukan. Di sisi lain mereka mengalihkan para karyawan dengan alasan keamanan dan menjadikannya sebagai sandera. Seluruh polisi pun dikerahkan untuk mengamankan gedung Bank DJB. Untuk keamanan mereka membantai para petugas dan menanamkan seluruh bom ke pintu yang telah direncanakan. Kemudian Abdul Jabbar masuk ke pintu gerbang menuju lemari besi dan membantai petugasnya. Dan menyuruh Samer untuk mematikan seluruh lampu gedung. Melihat banyaknya para polisi dan meminta Roma dan para polisi mundur atau dia akan meledakkan seluruh bomnya. Komisaris Muller yang mengatakan itu hanya gertakan semata. Namun Don mengatakan mobil pemadam kebakaran tepat di depannya akan meledak dalam hitungan 30 detik. Terpaksa para polisi pun sedikit mundur karena akan ada ledakan yang besar. Dan Don mengatakan para polisi untuk mundur dalam jarak 100 meter. Kalau tidak, Don akan meledakkan bom lagi bahkan sangat besar. Kemudian mereka pun langsung membobol pintu ke ruangan pencetakan uang dengan meledakannya. Dan Samer mengabarkan gasnya akan aktif dalam waktu 3 menit dalam ruangan itu. Untuk mempercepat waktu, Don pun masuk untuk mengambil cetakan uangnya. Don yang berhasil masuk langsung menempelkan sidik jari dan suara Dr. Sander hingga berangkas itu terbuka. Setelah terbuka dan mengambil seluruh cetakan uangnya, namun tiba-tiba ada yang terjatuh yang membuat alarm aktif dan pintu akan tertutup otomatis. Don keluar dengan cepat yang pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan cetakan uangnya. Ketika Don akan keluar dengan tuntunan, Samer Pardan mulai mengatakan yang sebenarnya dan mengancam Don untuk menyerahkan cetakan uang itu. Abdul Jabbar yang akan membunuh Don, namun Don mengatakan jika dia membunuh dirinya mereka tidak akan bisa keluar. Karena tidak ada satupun pintu keluar di bawah tanah dan juga tidak akan ada ASH yang menunggu di depannya polisi. Abdul Jabbar yang sudah emosi, Pardan mengatakan Don hanya berbohong. Bagaimana dia bisa lolos jika tidak punya rencana meloloskan diri? Don kembali menegaskan bahkan Don tidak punya rencana untuk bisa mengeluarkan Pardan. Dan yang dibilang Samer bahwa dia tidak bisa mengendalikan pasokan listrik, itu juga dia berbohong. Dan terjadilah. Setelah lampu kembali menyala, mereka langsung mencari kemana Don pergi. Don masuk ke gudang pengiriman dan menemukan paket yang berisi baju penyelam yang dulu Ayesha kirim. Tak lama dari itu anggota Abdul Jabbar masuk untuk memeriksa gudang itu. Don yang mengetahui kedatangannya langsung bersembunyi dan... Kemudian Don keluar melewati jalur bawah tanah dan memakai baju penyelam. Samer yang selalu teringat janji dengan istrinya langsung menceritakan yang sebenarnya kepada polisi. Yang pada akhirnya Don tertangkap. Pardan meminta kepada Tuan Malik untuk membawakan helikopter dan membawa mereka ke bandara dalam waktu 2 jam. Jika tidak, mereka akan membunuh para sandera. Para polisi berniat untuk membebaskan para sandera, namun yang mengetahui jalur bawah tanah hanya Don. Dan polisi menanyakan itu kepadanya, namun Don tidak memberitahunya. Don menawarkan kepada Tuan Malik untuk bekerja sama dalam membebaskan para sandera, tapi dengan syarat tertentu. Don ingin kekebalan hukum di Jerman, dan semua pengejaran dirinya dicabut di beberapa negara. Dan Don juga akan menyerahkan kaset kerahasiaan bisnis para mafia narkoba. Dengan bantuan Dewan, akhirnya pihak kepolisian menyetujui itu. Dan mereka akan bergerak untuk menyelamatkan Sandra dengan pimpinan Don. Arjun yang khawatir Roma ikut serta untuk masuk ke dalam menyelamatkan para sandera, namun Roma menegaskan dia akan tetap melakukan misi itu. Mereka masuk di mana Don keluar dari gedung itu. Kemudian mereka menjinakkan bom satu persatu di pintu yang telah dipasangi bom. Di tempat itu Don mengatakan kepada Roma bahwa dia bosan dengan hidupnya yang seperti itu. Don ingin hidup bebas dan taubatan nasuha. Mendengar perkataan Don, Roma sedikit tersentuh hatinya dan terharu. Di saat Roma akan membuka pintunya, Don menahan dan mengatakan bahwa di luar ada CCTV dan bisa saja berada dalam pengawasan Jabbar. Don sudah menanam bom di tempat pengawasan dan dia akan meledakannya terlebih dahulu. Abdul Jabbar yang mendengar ledakan bom langsung menyuruh anggota untuk memeriksanya. Dan ketika suruhan Jabbar di pengawasan tidak ada jawaban, mereka percaya Don masih berada di gedung itu. Seluruh anggota Abdul Jabbar bergerak untuk melakukan perlawanan. Dan terjadilah pertarungan sangat epik. Di saat anggota Abdul Jabbar melemparkan bom, Don langsung bergerak cepat dan melemparkan bomnya.
Satu persatu Don menghajar anggota Abdul Jabbar hingga di mana pertarungan memuncak panas. Melihat Roma akan ditembak, Don tidak tinggal diam dan menyelamatkan Roma. Sampai di mana mereka berhasil mengalahkan anggota Abdul Jabbar. Roma yang kelihatan sudah membuka hatinya dan bersimpati kepada Don. Di saat itu Don menanyakan tentang hubungan Roma dan Arjun. Namun Roma mengatakan dia sama sekali tidak menyukainya. Pada saat obrolan cinta ternyata masih tersisa bom yang aktif. Abdul Jabbar yang menghubungi anggotanya namun tidak ada balasan apapun. Dari situ Pardan memutuskan untuk meledakkan semua bom yang tersisa. Namun ketika bom akan diledakkan, bomnya sudah tidak aktif yang telah dijinakkan oleh Don. Tentu saja hal itu membuat mereka marah dan mengatakan kepada Tuan Malik untuk tidak bermain-main. Jika helikopter tidak kunjung datang, dia akan membunuh Sandra. Don yang mendengar obrolan mereka di HT langsung menghentikan dan mengatakan kepada Jabbar untuk tidak melukai para Sandra dan Don akan ke sana. Ketika Don akan pergi, Roma ingin ikut bersamanya. Namun Don menolak dan menahannya karena itu sangat berbahaya bagi Roma. Tetapi Roma mengatakan dia tetap akan ikut untuk menemani Don. Pada akhirnya Don dan Roma pun menemui mereka. Sesampainya di sana, Pardan mengatakan apapun alasannya dia dan Abdul Jabbar akan tetap membunuh Don. Dan untuk membunuh Don, Pardan meminta Roma untuk melakukannya. Roma yang kelihatan sangat gelisah dan tidak sanggup. Tapi Pardan tetap mendesaknya dan mengatakan jika dalam hitungan 3 Roma tidak menembak Don, Pardan mempersilahkan Abdul Jabbar untuk menembak Roma. Namun tetap saja Roma tidak berani. Hingga akhirnya Abdul Jabbar menembak dirinya. Melihat itu Don tidak tinggal diam dan mengatakan sebelum musuh Don membuat langkah pertamanya, Don telah membuat langkah selanjutnya. Dan yang terjadi, Don meledakkan bom yang ada di tasnya dan menyerang mereka. Don harus melawan mereka sendirian dengan penuh amarah dan kekuatannya. Don terus bertahan dari serangan bertubi-tubi. Sampai di mana akhirnya Don berhasil mengalahkan mereka. Don menghubungi Tuan Malik dan mengatakan Abdul Jabbar telah mati dan dia akan menyerahkan Pardan kembali kepada polisi. Cetakan dan Sandra ada bersamanya. Don meminta surat kekebalan hukumnya untuk segera diantarkan. Tapi Don menginginkan yang mengantarkan suratnya Samer, sang pengkhianat, ke hadapannya. Samer pun menghadap Don yang didampingi polisi dan menyerahkan surat kekebalan hukum kepada Don. Di situ Don mengancam Samer dengan mengatakan suatu hari nanti Don akan mencari Samer untuk membunuhnya karena telah berani mengkhianati dirinya. Setelah itu Don membawa Roma keluar dan diserahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dan Don juga menyerahkan kaset kerahasiaan bisnis para mafia narkoba yang diminta Tuan Malik dan sekaligus menyerahkan cetakan uangnya kepada Diwan. Ternyata di sisi lain isi kaset itu tentang kerahasiaan bisnis narkoba juga terdapat keburukan pembelian kol Presiden Bank DJB yang tidak terekspos. Yang pada akhirnya para mafia narkoba sekaligus pembelian kol berhasil ditangkap dan kembalinya Pardan ke penjara. Di sisi lain Diwan tewas kecelakaan yang disebabkan bom yang ditanam oleh Don. Dan Samer mendapatkan sebuah paket. Ternyata paket itu sebuah hadiah dari Don. Ternyata semua yang dilakukan Don hanya rekayasa. Ketika dirinya keluar dari gedung DJB, Don menyuruh Samer untuk menyerahkan Don kepada polisi. Dan cetakan uang yang diberikan kepada Dewan itu palsu. Yang aslinya Don menyimpan cetakan uang itu di sebuah paket pengiriman. Di saat Don berada di gudang paket gedung DJB, lalu untuk dikirimkan kepada alamat rumah Samer. Dan pada akhirnya Don pun berhasil menjalankan misinya dengan mulus dan menyingkirkan semua para musuhnya. Dan itulah cerita film Don 2. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Dan jangan lupa terus dukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.